Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karawo ja niwato ja santuthi jakatayuta kale na dhammas sawanang etang manggalamuttamang di kepemilikan penghargaan, kepemilikan kerendah hatian, kepemilikan berpuas atas hal yang diri miliki, kepemilikan rasa tahu budi jasa, mendengar dharma pada waktu yang sesuai. Itu adalah berkah utama. Para upasaka, upasika, ibu bapak, saudara-saudari, budiman, budiwati yang berbahagia. Saya menyampaikan anumodana, rasa turut senang, sukacita atas kesediaan hati dalam mengajak diri melakukan hal baik yang tentu ini sudah menjadi keyakinan yang teguh, yang kuat bagi ibu bapak semuanya. Oleh karena ini adalah bagian ajaran utama Guru Agung kita, Buddha Gautama sama Sang Buddha. Malam hari ini kita berkumpul bersama dalam suasana yang khidmat, kesejukan hati, dan nilai-nilai baik yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu, yang mana ini terkait dengan hubungan kita secara personal dengan Guru Agung, orang yang memberikan atau menegakkan ajaran untuk bisa kita pegang, bisa kita anut, mengarah secara benar pada kepadaman penderitaan. Bisa dikatakan tepat pada malam hari ini, purnama di bulan Wisaka, tahun yang ke
2568 terhitung sejak parinibbana, yaitu kemangkatan beliau Guru Agung Buddha Gautama. Ini adalah juga peringatan Waisak yang pertama kali bagi komunitas Wihara Buddha Ratana di gedung yang baru. Panitia menghias bangunan yang belum jadi betul sedemikian indah. Tentu ini dengan kerja keras, dan kerja keras yang didasari oleh keyakinan. Bukan sama sekali kerja keras yang didasari untuk mendapatkan profit secara materi. Patut untuk diapresiasi. Dan tentu ada bangunan yang membuat kita semua bisa menyalurkan keyakinan kita, bisa terkondisikan kita untuk membangun, memupuk, mengembangkan hal-hal baik adalah karena inisiatif dari ibu bapak semua sendiri menjadi bagian dalam proses inisiasi, proses pembangunan, proses penyelesaian, termasuk ke depan nanti adalah proses perawatan, keberadaan dan keberlangsungan Wihara Buddha Ratana. Ini juga satu hal yang patut dan sangat patut untuk mendapatkan apresiasi, yang mana dalam hal ini tanpa inisiasi, keikutsertaan, partisipasi, dan perjuangan tidak ada tempat yang sedemikian nyaman, bukan hanya nyaman tetapi juga menjadi tempat yang bakal indah, kondusif untuk kita semua melakukan hal-hal yang baik. Anumodana kepada semua pendukung, para donatur, yang tentu kepanitiaan, panitia pembangunan yang menjadi tonggak-tonggak proses pembangunan diprakarsai oleh Medan Charity Group. Semuanya bau-membau demi terciptanya satu prasarana yang diharapkan bisa bermanfaat seoptimal mungkin, baik bagi Buddha Sasana, bagi masyarakat secara umum,
termasuk juga bagi diri si pelaku kebajikan masing-masingnya. Upacara ini maksudnya juga diwarnai dengan keindahan dalam membacakan wacana-wacana bahasa Pali yang kita mengerti sebagai parita, dengan panduan pemimpin puja bakti yang memandu dengan sedemikian baik tata baca pengucapan bahasa Pali yang boleh untuk menjadi percontohan. Sosok Sang Buddha di mata masyarakat umum dari zaman ke zaman, tidak terlepas adalah zaman sekarang ini, dipandang oleh mereka dari banyak sisi. Mereka mungkin memandang bahwa Sang Buddha adalah seorang tokoh agama sebagai pencetus suatu sistem keagamaan, pendiri agama, yang mana istilah agama di sini adalah lembaga religius yang punya tujuan, punya tata cara, punya tata kebiasaan, punya pengikut, punya ciri-ciri khusus tertentu yang mengarah pada tujuan yang dianggap paling tinggi satu sistem atau lembaga keagamaan itu. Sang Buddha dianggap dipandang sebagai pencetus atau pendiri agama. Tidak jarang juga Sang Buddha, guru agung kita, oleh sebagian pihak dianggap sebagai sosok tokoh filsafat. Bahwasanya beliau adalah salah satu di antara sekian jumlah filsuf dunia yang terkemuka, yang terkenal, punya pemikiran-pemikiran, punya cara pandang yang menginspirasi dan itu diakui, diapresiasi oleh banyak para terpelajar, para cendekiawan dunia di seluruh pelosok dunia. Bagaimanapun, baik Sang Buddha disebut, ditunjuk, disemati sebagai tokoh agama, pendiri agama, sebagai seorang filsuf besar, atau sebagai apapun yang lain. Bagi kita umat Buddha, bagaimana memandang guru agung Buddha? Bagaimana semestinya kita memandang beliau? Selaku umat Buddha, selaku pengikut beliau. Adalah sosok terlepas dari semua sematan yang lain yang telah disebutkan atau mungkin yang lainnya lagi. Bagi kita beliau adalah sosok yang
memberikan jalan kepada kita, memberikan pemikiran-pemikiran kepada kita untuk menuju kepadaman penderitaan secara benar. Kita tidak mengerti atau tidak menganggap beliau sebagai tokoh agama, pendiri agama. Kita juga tidak menganggap beliau sebagai seorang filsuf. Kita tidak menganggap beliau sebagai ini, sebagai itu, sebagai apa yang lain. Lebih dari menganggap beliau sebagai penunjuk jalan menuju kepadaman penderitaan secara benar. Sedangkan penderitaan itu sendiri, kalau dicermati, terlebih jika yang mencermati itu adalah mereka-mereka yang sudah memiliki tataran batinia, tataran spiritual yang mendalam. Mereka bisa mengkategorikan penderitaan itu ke berbagai jenjang. Penderitaan yang bersifat sangat-sangat natural, sangat-sangat mendasar, sampai pada penderitaan yang menengah. Yang mana penderitaan yang punya jenjang menengah ini bagaimana? Punya ciri bahwa ternyata satu orang mengerti suatu keberadaan ini sebagai penderitaan, belum tentu pasti dimengerti oleh yang lainnya sebagai penderitaan juga. Bahkan sebaliknya menganggapnya itu sebagai kebahagiaan. Contoh mudah saja ketika bangun pagi, mandi, mengenakan pakaian, pakai jas atau pakai safari atau pakai apa ya, pakaian yang resmi untuk ke kantor, pakai dasi dari Paris atau mungkin dari mana, sabuknya mungkin dari mana juga, kendaraannya mungkin untuk pergi kerja sebagaimana tiap hari dilakukan. Keberadaan orang itu yang melakukan rutinitas seperti itu sebuah penderitaan ataukah sebuah kebahagiaan? Sangat sulit. Dan itu sangat bergantung pada sikap pandang termasuk juga tataran spiritualitas seseorang. Bahkan untuk yang lain bermimpi-mimpi kapan ya seumur hidup saya ini memungkinkan tidak ya bisa seperti dia yang berdasi sedemikian rupa, menggunakan sabuk sedemikian rupa, pakaian yang sedemikian rapi, pergi ke kantor dengan menjadi impian tersendiri yang ternyata belum tentu mereka yang telah mengenakan pakaian sedemikian rupa, berkendaraan sedemikian rupa, adalah sudah kebahagiaan. Dan bahkan barangkali itu tidak ada artinya sama sekali. Dan adalah beban yang sangat berat untuk dilepas. Artinya sesuatu yang terpaksa untuk dia jalankan. Karena alasan-alasan tertentu yang tentu dalam cakupan dia memikirkannya. Inilah sehingga
ajaran Sang Buddha ini sangat-sangat unik. Sering satu sisi itu tidak susah untuk dipahami, dimengerti. Tidak sulit. Tidak melakukan keburukan, menambah kebajikan, membersihkan hati sendiri adalah yang biasa kita dengar dan tampak terdengar sederhana sekali. Tetapi setelah kita tadi sedikit saja mengulik, mengungkap, membahas tentang apa sih yang disebut penderitaan itu yang dikatakan berjenjang, kita semakin tersadarkan bahwa ada hal-hal yang lebih mendalam yang di atas jenjang kita untuk pada saat ini memahaminya. Dan perlu tentu bagi kita yang punya keyakinan kepada Sang Buddha, Guru Agung, berupaya mengerti, memahami, bahkan memahami secara keseluruhan, secara totalitas, keseluruhan, apa-apa yang dimaksud penderitaan oleh Sang Guru Agung Buddha. Dan ini tentu adalah sangat penting. Bukan berarti bahwa mengungkap atau menguak atau berusaha menampilkan keberadaan penderitaan bagi kita ini, kemudian kita punya persepsi atau mengamini anggapan orang-orang luaran sana bahwa ajaran Buddha itu adalah ajaran yang pesimistis. Ajaran yang melihat sisi negatifnya dunia, sisi negatifnya hidup. Saya tidak yakin mereka berbicara begitu itu dengan kepolosan, karena memang kekurang pahaman secara menyeluruh, atau berbicaranya itu dengan tendensi-tendensi yang tertentu. Mengapa? Bahwa ternyata Sang Buddha selain mengajar tentang kenyataan kebenaran keberadaan penderitaan ini, Sang Buddha juga menyebut, dan tidak kalah pentingnya penyebutan ini adalah apa? Kepadaman penderitaan dan bagaimana mencapainya. Mengapa kemudian orang-orang di luaran sana cenderung untuk skeptis atau memandang secara negatif? Buddha itu pesimistis, melihat sesuatunya dari sisi penderitaan. Ini kepolosan atau ada tendensi? Bahwasanya juga jika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan, yaitu dalam istilah lain adalah terlepas dari penderitaan, jika tidak atau jika belum menengarai, belum menandai secara benar, secara tepat, secara akurat, ini loh penderitaan, bagaimana bisa lepas dari penderitaan? Ini loh logika yang sangat-sangat awam. Dan itu adalah sosok Guru Agung kita, Sama Sang Buddha, yang pada malam hari ini kita peringati hari jadi beliau, yaitu hari lahir sebagai seorang bodhisattva.
Bodhisatwa Siddhartha, sosok bodhisatwa dalam kelahiran terakhir. Hari jadi beliau yaitu jadi sosok yang mencapai kebijaksanaan secara benar sebagai Sabanyu, yaitu yang tahu segala dan tahu secara benar, termasuk juga memperingati hari jadi, yaitu pencapaian parinibbana selesai sudah, baik dari sisi kepadaman kilesa, yaitu kepadaman pengotor-pengotor batin, dan kepadaman khandha, kepadaman gugusan, tidak lain adalah kepadaman jasmani batin yang kita sebut sebagai hidup, sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai orang ini. Sudah tuntas, sudah selesai. Dan demikian ini beliau sungguh patut untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan kesalutan, mendapatkan persanjungan, mendapatkan segala hal yang baik oleh kita yang mengetahui keberadaan beliau, dan terlebih telah sedikit banyak membuktikan kebenaran-kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Di awal tadi telah diangkat satu syair yang barangkali sudah familiar dalam Manggala Sutta. Garawo, kepemilikan penghargaan. Niwato, kepemilikan kerendah hatian. Santuti, kepemilikan keberpuasan atas hal yang diri miliki. Katanyuta, kepemilikan keberadaan tahu budi jasa orang lain kepada diri. Dan kalena dhamma sawanang, mendengar dharma pada waktu yang sesuai. Satu bait ini sudah mewakili, bahkan berlebih atas apa yang kita semua saat ini sedang lakukan. Garawo artinya apa? Garawa. Garawa dari kata garu. Garu itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah guru. Garawo artinya ia yang menggurukan. Apa artinya garu? Apa artinya guru? Guru ini kita pakai sebagai istilah kita ya. Yang di sekolah-sekolah kita sebut sebagai guru. Apa arti kata guru itu? Sering kita mendapat jawaban yang namanya guru itu adalah orang yang mengajar ilmu. Nah, itu tidak salah. Tetapi di sini saya mau mengungkap makna kata guru dari sisi asal-usul katanya. Kata guru itu, menurut kata dasar guru itu artinya berat. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Kok guru itu artinya berat?
Berat itu artinya apa? Berat itu artinya tidak ringan. Maksudnya tidak ringan itu apa? Maksudnya tidak ringan adalah tidak enteng. Nah, ini kok seperti permainan kata. Tidak. Bukan semata-mata permainan kata. Tapi untuk mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih baik. Apa maksud tidak enteng itu? Adalah sosok orang yang tidak patut dientengkan. Sosok orang yang tidak patut dianggap enteng, yaitu tidak meremehkan. Sebaliknya adalah yang patut untuk dihargai. Yaitu bagaimana bentuk menghargainya? Mematuhi hal-hal yang dianjurkan. Dikatakan, kalau ada anjuran untuk menghindari, ya menghindari. Kalau ada kata-kata yang berupa anjuran, mengikuti anjurannya itu. Dengan bersikap seperti ini, seseorang disebut punya guru. Keberadaan menjadi guru, yaitu keberadaan punya guru, disebut dengan garawa, punya penghargaan. Jadi, kata guru artinya apa? Artinya adalah ia yang patut dihargai. Oleh karena kalau tidak sampai tidak menghargai yang namanya guru, apa itu? Adalah orang yang mengarahkan yang lain menuju pada manfaat, mencegah mereka dari hal yang merugikan. Kalau sampai meremehkan orang yang seperti itu, kira-kira siapa yang akan lebih celaka? Yang diremehkan atau yang meremehkan? Sang Buddha adalah guru bagi kita, yaitu sosok yang patut kita hargai. Dan semakin tinggi, semakin kuat penghargaan penghargaan kita kepada beliau, semakin kuat juga nilai-nilai batiniah kita, nilai-nilai spiritualitas kita, dan nilai-nilai apapun yang positif yang ada pada kita, yang mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang bermanfaat secara baik, secara benar. Dan apa itu? Dalam rangka menuju ke kepadaman penderitaan secara benar. Inilah keberadaan sosok Sama Sang Buddha. Bahwasanya beliau muncul di dunia bukan untuk menunjukkan diri bahwa ini aku seorang Sama Sang Buddha untuk bisa diketahui oleh dunia, orang yang telah lepas dari penderitaan, orang yang telah mencapai kebijaksanaan, orang yang patut menjadi contoh teladan, orang yang patut diikuti tata tutur katanya. Bukan untuk tujuan itu. Juga beliau muncul di dunia bukan semata-mata untuk menjadi rival, oposan bagi tokoh-tokoh pemikir atau agamawan yang lain yang ada dari zaman ke zaman. Bukan untuk menjadi rival, bukan untuk menjadi oposan, bukan untuk menjadi kompetitor. Bukan untuk mencerang, merendahkan apalagi. Baik tokoh agama maupun ajaran agama yang lainnya. Bukan punya tujuan untuk itu.
Apalagi beliau sampai ya, punya indikasi beliau mengajar Dharma itu kan untuk sesuap nasi. Untuk mendapatkan ini loh, penghargaan, apresiasi, dihormati, dihargai, disanjung, dipuja, dipuji. Untuk persanjungan sejak dari kecil terlahir sebagai seorang pangeran, bahkan mahkota, putra mahkota, urusan persanjungan pujian itu hari-hari sudah. Terlebih beliau punya kemampuan yang lebih, talenta yang luar biasa. Belajar dengan berbagai guru, melangsungkan pelajaran pendidikannya itu dengan sedemikian terampil dan cepat. Tentu itu adalah menjadi bukan hanya ya persanjungan, termasuk juga kesalutan, kebanggaan bagi guru-guru pengajar beliau ketika beliau menjadi pangeran. Apakah beliau kemudian masuk hutan, sengsara, seumur hidup beliau di hutan, yaitu setidaknya keluar dari istana sebatas untuk mencari persanjungan semacam itu? Supaya disanjung, oh ya, beliau adalah orang baik. Beliau orang mulia. Tidak ada alasan yang lain bagi kita atau siapapun untuk menunjuk beliau sebagai orang yang punya tendensi-tendensi, punya kepentingan-kepentingan sempit, termasuk kepentingan pengakuan diri dari siapapun. Ini yang membuat kita tanpa ada beban, tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan untuk menaruh keyakinan kita kepada beliau. Tentu dari bait syair yang tadi saya sampaikan, saya kutip, Garawa punya penghargaan, Niwata punya kerendah hatian, Santuti punya rasa puas atas hal yang diri miliki, punya rasa tahu budi jasa, termasuk mendengar dharma pada waktu yang sesuai. Poin-poin ini tentu tidak bisa dijelaskan satu persatu secara rinci pada kesempatan malam ini semuanya. Saya memetik satu kata, satu istilah dari bait syair itu, yaitu kata Garawa, yaitu asal usul kata jadi dari kata garu atau dari kata guru. Dan guru, sosok atau sesuatu yang patut dihargai dalam ajaran Sang Buddha, bukan dimaksudkan satu saja yang patut dihargai, tapi masih ada 5 yang lain. Hanya tentu saya menyampaikannya yang lain 5 itu secara singkat, oleh karena ya malam hari ini kita sedang mengagungkan sosok yang sedang ya singkat cerita itu berulang tahun, singkat bicara berulang tahun, yaitu mengulang kelahiran, mengingat ulang
waktu kelahiran beliau, mengingat ulang waktu pencapaian penerangan sempurna beliau, dan ulang tahun kemangkatan beliau, parinibbana beliau. 5 yang lain yang dimaksud dengan penghargaan ini adalah yaitu penghargaan pada Dharma, Dhammagarawa. Kalau yang pertama tadi, penghargaan kepada Buddha, sebutannya adalah Buddhagarawa. Menjadikan Sang Buddha sebagai guru. Yaitu apa? Menjadikan sebagai guru, menjadikan Sang Buddha sebagai sosok yang patut dianggap berat, yang dihargai. Atau mungkin kita lebih nyaman untuk menggunakan dihormati. Silakan. Dhammagarawa artinya menjadikan Dharma sebagai guru. Yaitu menjadikan Dharma sebagai keberadaan yang patut dihargai juga. Terhadap Dharma kita tidak meremehkan. Meskipun hal kecil, meskipun hal remeh yang kita anggap remeh, maksudnya ringan-ringan. Kita mungkin telah belajar Abhidharma, mungkin telah mengerti Vipassana, sehingga dengan ajaran-ajaran berbuat baiklah, berdanalah, jalankan sila, itu mah kecil. Tidak meremehkan, tidak merendahkan, tetap punya penghargaan. Sekecil apapun bentuk ajaran, jenis ajaran, tingkat ajaran yang beliau sampaikan. Soalnya seseorang yang mendasari diri dengan penghargaan. Penghargaan ini akan menjadi kekuatan yang besar dan sangat besar untuk kemajuan ke depannya. Tanpa dibarengi dengan yang namanya penghargaan, praktik Dharma, kemajuan dalam Dharma, dalam mengembangkan manfaat bagi diri, akan tersendat, akan terhalang, akan tidak bisa tercapai dengan sempurna. Karena kurang yang namanya penghargaan ini. Punya penghargaan, tanamkan penghargaan kepada Buddha, Buddhagarawa. Tanamkan penghargaan kepada Dharma. Ini menjadi kekuatan. Apa Dharma? Bagaimana Dharma? Tentu tidak juga dirinci di sini. Dan sebagian juga sudah pernah mendapatkan uraian-uraian Dharma yang panjang lebar. Dan masih juga akan mendapatkannya. Sehingga bukan waktu yang tepat untuk disampaikan di sini. Sebagai yang ketiga adalah Sanghagarawa. Menempatkan Sangha sebagai guru. Yaitu menempatkan Sangha, siswa Arya Sang Buddha, sebagai sosok-sosok yang patut dihargai. Tidak meremehkan, apalagi melecehkan. Oh, arahat itu bibirnya doer. Ada ya? Terutama dipatungkan. Dipatungkan kalau kita datang ke satu wihara, di sana ada rupang-rupang arahat, namanya Shupalohan. 18 bermacam-macam ini posisi, bermacam-macam apa namanya, mudra. Kok sebutannya mudra? Seperti Sang Buddha saja, terlalu tinggi? Enggak. Mudra bukan kata-kata yang tinggi, mudra bukan kata-kata yang sakral. Mudra itu artinya apa dalam bahasa Sanskerta itu? Mudra itu artinya cetakan.
Mudra itu artinya adalah cetakan yang dicetak seperti itu. Itu namanya mudra, demikian. Bukan sesuatu yang sakral apa. Hanya memang mudra ini mewakili peristiwa penting. Sosok yang diwakilinya itu. Diwakili oleh arca atau patung itu. Ini sedikit pengetahuan tambahan tentang istilah mudra. Berbagai macam posisi, ada arahat yang mungkin berpangku dagu atau bagaimana, semuanya itu ada nilai-nilai filosofis yang bagi orang awam mungkin belum sampai masuk memahami dan kemudian terburu untuk berkomentar yang negatif. Sangat berbahaya bagi diri. Termasuk siapa yang kita tidak tahu sesungguhnya dia itu siapa, sampai di mana, kemudian berpreasumsi, berasumsi, berapriori, terlebih punya cara pandang yang cenderung negatif. Sosok yang menjadi objek pandangan negatif itu tidak menjadi lebih buruk atau tidak menjadi menderita. Tapi pastinya pemikiran yang didasari asumsi, presumsi, a priori secara sepihak tanpa mengetahui secara pasti, secara jelas, secara benarnya bagaimana, itu riskan, merugikan, bahkan membahayakan nilai spiritualitas diri. Menganggap atau menempatkan sangga, siswa Arya, siswa beliau yang Arya, siswa Sang Buddha sebagai guru-guru, yaitu sebagai sosok-sosok yang patut dihargai. Sikha Garawa sebagai yang keempat. Sikha artinya adalah pelatihan atau upaya berpraktik menjalankan 5 sila, menjalankan 8 sila, setidaknya praktik kemurah hatian, berbagi, termasuk juga menunjang proses pembangunan wihara, proses perawatan wihara. Setidaknya kebajikan dari datang ke wihara ini adalah bagian dari pelatihan dan patut untuk memberikan penghargaan pada yang namanya pelatihan ini, tidak meremehkan. Datang ke wihara, berdana sedikit-sedikit, berdana kecil-kecil, ke sini, ke sana, kemana, itu apa namanya, rendahan itu, rendahan. Untuk tingkatan saya ini mestinya sudah di luar, di atas itu semua. Saya khawatir pemikiran seperti itu justru akan melukai nilai spiritualitasnya dan itu akan merugikan. Pelatihan sekecil apapun, baik melakukan sendiri maupun orang lain melakukan apa, patut untuk memunculkan penghargaan pada pelatihan itu. Satu itu yang telah dia lakukan, yang telah dia latih, bukan kemudian meremehkan. Meremehkan orangnya yang melakukan pelatihan yang baik, secara langsung tidak langsung juga telah meremehkan pelatihan, dan meremehkan pelatihan ke hal-hal yang baik itu adalah bahaya bagi pihak yang meremehkan.
punya apresiasi. Dan itu sangat akan menjadi berdampak langsung kok, tidak usah menunggu nanti. Kalau kita mengapresiasi apa yang orang lain telah latih, meskipun untuk hal-hal yang lain dia punya sisi kurang yang tidak sedikit, begitu kita punya penghargaan kepada dia, kepada mereka, langsung hati kita itu langsung berdampak menjadi lega, nyaman, leluasa, besar, agung, mulia. Dan itu adalah keberadaan hati yang sulit bagi kebanyakan orang dunia untuk mendapatkan, untuk mencapai, untuk merasakan, mengenyangnya. Punya penghargaan pada pelatihan. Di jenjang apapun pelatihan itu punya tingkatan. Siapapun yang punya pelatihan, punya penghargaan terhadapnya. Tidak perlu dijelaskan secara lebih panjang lebar. Saya tahu waktu yang sangat terbatas, tapi juga tidak menjadi tidak lengkap kalau tidak keenam-enamnya. Yang kelima adalah apemada garawa. Apemada artinya adalah ketidaklengahan. Menempatkan, memposisikan ketidaklengahan sebagai guru. Yaitu menempatkan ketidaklengahan sebagai hal yang patut dihargai. Apa itu ketidaklengahan? Mungkin kita sudah lebih terbiasa dengan istilah kewaspadaan. Ya, nama lain dari ketidaklengahan adalah kewaspadaan. Tidak lengah, tidak lalai, tidak alpa. Oleh karena kealpaan, kelengahan itu bisa disebut sebagai yang sadar tidak. Kalau orang sedang alpa, sedang lengah, sedang lalai, bolehkah disebut sebagai orang yang sadar? Tidak. Kalau orang itu tidak bisa disebut sebagai orang yang sadar, bolehkah dia bisa disebut sebagai orang yang hidup? Jadi orang yang tidak sadar tidak bisa dikatakan sebagai orang yang hidup. Dan tidak bisa disebut sebagai orang sadar jika orang itu lalai, lengah. Lengah bagaimana? Yaitu terkacaukan terhadap apa yang patut, apa yang tidak patut, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, dalam sudut pandang sosok bijaksanawan yaitu Sama Sang Buddha. Ini namanya punya ketidaklalaian. Terus punya yang namanya sati. Apemada, ketidaklengahan. Punya nama atau punya sisi lain, punya wajah lain, yaitu keberadaan sati, kepemilikan sati. Apa itu sati? Sati adalah pengingatan. Selalu ada pengingatan atas apapun yang diketahui oleh keenam indera ini. Seseorang punya pengingatan tentang apa yang patut, apa yang tidak patut, apa yang buruk, apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah, sehingga bisa memilah dengan jelas dan kemudian memilih dengan benar. Ini yang dimaksud dengan ketidaklengahan atau apa? Pengingatan. Apemada atau sati. Dan ini sati ini dijunjung oleh Sang Buddha sebagai yang mencakupi keseluruhan apapun yang Sang Buddha telah ajarkan ke semuanya itu.
Sati, pengingatan ini diibaratkan sebagai di antara binatang darat yang ada punya kaki, kaki semua binatang darat yang ada itu tidak akan lebih besar sampai melampaui kaki gajah. Dan sati, pengingatan ini ibarat tapak kaki gajah yang kaki binatang apapun yang lain apakah akan sampai melampaui batas luar kaki gajah ini? Tidak. Semua ajaran Sang Buddha masuk dalam konteks pengingatan, masuk dalam konteks sati, nama lain dari apamada. Tidak, pemada lengah. Pemada artinya ketidaklengahan. Terakhir, sebagai yang keenam adalah Patisantara Garawa. Patisantara artinya adalah penyambutan. Menyambut, yaitu bagaimana secara personal kita ini, secara pribadi maksudnya, punya tata interaksi terhadap lingkungan sekitar kita. Bagaimana saat berjumpa, termasuk bagaimana saat terpikir terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, ini agak sedikit melebar, meluas apa yang saya maksudkan, apa yang mesti diberikan. Nah, Patisantara ya terkhususkan adalah bagaimana berinteraksi dengan siapapun yang dijumpai, yang ditemui, atau yang sedang berada bersama. Baik orang yang sudah lama dikenal maupun orang yang baru dijumpai. Keberadaan Patisantara, yaitu penyambutan ini, patut ditempatkan sebagai guru. Menempatkan penyambutan sebagai guru, yaitu sebagai sesuatu yang patut untuk dihargai. Sangat-sangat penting, sangat krusial penyambutan ini. Bagaimana kita sebagai tuan rumah, baik tuan rumah di rumah sendiri, atau tuan rumah di satu badan usaha, termasuk tuan rumah di wihara, bagaimana kita punya penyambutan terhadap mereka, para orang-orang yang datang berjumpa atau bertamu, bersanjang, bertandang. Ini adalah keberadaan punya penyambutan. Dan secara rincinya penyambutan ini dipilah menjadi dua, menyambut secara fisik dan menyambut secara mental. Menyambut secara fisik itu mungkin dengan memberi minuman, makanan, atau tempat duduk, atau apapun yang bersifat lahiriah. Secara batiniah, bagaimana sikap, raut wajah kita, tutur kata kita, sikap-sikap kita, termasuk juga jenis kata apa yang kita ucapkan, apa yang patut diucapkan dan apa yang tidak patut diucapkan. Ini bagian dari penyambutan secara batiniahnya. Kata-kata yang sesuai dengan dharma atau kata-kata yang tidak sesuai dengan dharma dalam penyambutan ini. Kata-kata yang mengandung nilai dharma atau kata-kata yang tidak mengandung nilai dharma, bahkan kata-kata yang berlawanan dengan nilai dharma yang patut kita ucapkan dalam penyambutan. Ini adalah bagian-bagian dari penyambutan Patisantara, menempatkan penyambutan sebagai guru. Dan ini, keenam ini, jika seseorang memegang dengan baik, kemajuan secara spiritual, termasuk secara sosial, bahkan mungkin dan sangat memungkinkan
diharapkan atau tidak, secara ekonominya juga akan berkembang dengan lancar, dengan baik. Semoga membawa pada keberkahan dari mendengar dharma, dari melakukan puja, dari mengagungkan guru agung yang tidak kita ragukan lagi pencapaian dan keberadaan beliau. Semoga kebahagiaan ada pada kita semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat Waisak, Anumodana.